Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Tasi' Asyara, hadis yang ke-19 dari hadis Al-Arba'in Nawawi. An Abil Abbasi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ikhwadillah yakhfadka ikhwadillah tajihu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam ajaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsan hasanun sahih. Ini hadis yang ke-19 ya. Wa an Ibnu Abbasin, saking Abil Abbas Abdullah bin Abbas, rupanya Abdullah bin Abbas, ini dari Abul Abbas yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Jadi ini misan ya, misan Rasulullah SAW. Karena bapaknya Abdullah itu Abbas. Abbas itu kakak dari ayahnya Rasulullah. Qala, dia berkata, kuntu khalfan nabi, kuntu ana sapa ingsun khalfan nabi sakburine Gusti Nabi yauman ing dalam sijining dina. Kalau arti bebasnya, dia berkata atau dia bercerita, saya satu saat atau satu hari berada di belakang Rasulullah SAW. Ini dalam kendaraan ya. Khalfa an-nabi maksudnya dalam kendaraan. Dia membonceng ya. Bonceng, wa fi riwayatin naik biqol, wa fi riwayatin naik khimar ya. Lalu faqala, Rasulullah bersabda, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Ya ghulam, ya ghulam, he ghulam, bocah cilik ya. Inni u'allimuka kalimatin. Inni teman satune ingsun iku u'allimuka bakal mulang ingsun ing sira kalimatin, pira-pira kalimat. Saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Ini hadisnya panjang ya, panjang sekali. Di antaranya ikhfadillah yahfadka. Ikhfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Ikhfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, maka Allah akan bersamamu ya. Mungkin hadis ini tidak bisa diterangkan atau bisa selesai dalam pertemuan ini ya. Nanti kita sedapatnya aja ya. Yang pertama, Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas ini masih anak-anak ya. Disebut ghulam. Ghulam itu definisinya dari mulai lahir sampai menjelang baligh. Itu artinya gulam. Kalau mau nikah ini nduk ya. Kalau Jawa Tengah, kalau di sini nang. Anak kecil dari lahir sampai menjelang baligh, bahasa Arabnya itu hulam. Nah, kalau di fikih bab menyusui ya, anak kecil itu bisa menjadi susuan jika waktu nyusunya masih hulam, masih anak-anak ya, sebelum umur 2 tahun. Ada juga yang mengartikan gulam itu udah dewasa ya, karena Sayyidina Ali pernah membacakan syair ana gulam, padahal dia jadi komandan perang. Nah ini ada yang mengatakan bahwa boleh juga orang dewasa menyusui ya. Ya ada ulama yang mengatakan begitu, karena kan masih gulam, kan masih anak-anak gitu. Jadi Pak Makbul boleh menyusui sama istrinya. Iya, begitu ya.
Yang jadi pertanyaan, mengapa Abdullah bin Abbas masih kecil, lalu Rasulullah mengajari beberapa hal yang sangat mendasar? Kan begitu. Yang tua saja belum tentu bisa merekam. Lah ini anak-anak diberikan beberapa kalimat, dan kalimatnya luar biasa. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu, idza sa'alta fas'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Banyak sekali. Beberapa ulama mengatakan memang Rasulullah itu satu-satunya orang yang amat sangat memahami psikologi seseorang. Jadi Rasulullah menganggap bahwa ini anak luar biasa, sekalipun masih kecil, dia daya tangkapnya, kecerdasannya melebihi orang dewasa. Begitu. Kata ulama, mengapa begitu? Bisa jadi karena dia pernah didoakan oleh Rasulullah SAW yang sangat terkenal dalam sebuah hadis, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini faqihhu fiddin, pandekan dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, pandekan dalam urusan tafsir Al-Qur'an. Gitu. Mengapa Rasulullah SAW mendoakan begitu pada Ibnu Abbas? Jadi satu ketika ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama, Rasulullah SAW sedang berada di istrinya Siti Maimunah. Karena Abdullah bin Abbas ini ponakannya ya. Abdullah bin Abbas itu ikut nginep di rumahnya bibinya itu Maimunah. Malam-malam Rasulullah kejeding ya, ke hamam, ke WC. Mungkin WC-nya tidak bisa dibayangkan seperti di sini ya. Di sana sangat terbatas ya. Masya Allah lah. Gitu. Boro-boro ada gayung, ada apa, nggak ada apa-apa ya. Ketika Rasulullah masuk ke hamam, ke WC, ini Ibnu Abbas dengan kecerdasannya dia langsung mencari ember, cari air, cari gayung. Rasulullah udah masuk di hamam, ditaruh di depannya. Karena menurut Ibnu Abbas, pasti Rasulullah kan orang kebelet, kalau selesai qadail hajah, dia pasti manggil-manggil orang, minta tolong, suruh ngambilin air. Tapi ini ada anak kecil, tidak disuruh, dengan perasaannya sendiri, dia bisa memahami apa yang akan dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Lalu ditaruh. Ketika Rasulullah selesai qadail hajah, betul, lalu Rasulullah membuka pintunya, mau manggil Siti Maimunah suruh ngambilin air. Tapi tidak disangka di depan pintu itu sudah ada ember penuh air, ada ciduknya. Rasulullah kaget. Kata Rasulullah, siapa yang naruh di sini? Kata Maimunah, Abdullah bin Abbas. Lalu Rasulullah qadail hajah, Abdullah bin Abbas bilang, sini nak. Lalu pegang kepalanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan ini anak ini ya, dalam ilmu agama dan pandaikan dalam ilmu tafsir. Makanya Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, saya tidak ada satu ayat pun yang saya tidak paham. Di mana turun maksudnya apa, saya paham semua. Kata Ibnu Abbas. Karena didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Riwayat yang lain tidak di rumahnya, tapi di bebas ya. Ketika Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya masuk ke WC, ini sekian banyak sahabat, nggak ada yang kepikir Rasulullah kalau selesai qadail hajah nanti dengan apa gitu. Tapi anak kecil Abdullah bin Abbas cepat lari cari ember, ditaruh di situ. Ketika selesai mau minta tolong ngambilin air, sudah ada air. Kata Rasulullah, siapa nih yang naruh air di sini? Kata sahabat-sahabat, itu tuh anak kecil Abdullah bin Abbas. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, "Amay yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira." Amay yu'til hikmata, siapa saja yang diberi hikmah. Hikmah itu apa? Ngeh itu apa? Peduli. Ya, peduli itu apa ya?
Pokoknya refleksi. Apa yang dibutuhkan orang langsung nggak usah diminta. Faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan keberkahan yang berlimpah. Makanya kita nggak boleh egois di situ. Ada lingkungan yang tidak indah itu tidak harus ini kan bukan kerjaan saya. Semua pekerjaan kan kembali ke kita. Lah Ibnu Abbas tidak mikir kan banyak orang. Ya kan saya masih kecil biar yang gede. Tapi Ibnu Abbas bisa menaruh di situ. Kata ulama, barang siapa yang punya lembut perasaannya, hatinya hidup, ya, perasaannya hidup, bisa memahami lingkungan, maka dia akan diberikan keberkahan yang banyak sekali. Ya. Contoh sekarang banyak. Pak Makbul paham belum tentang apa yang diinginkan oleh istrinya? Belum. Karena tidak diasah hatinya. Jadi Pak Makbul itu baru melayani kalau istrinya minta kan, minta ini baru layani. Tapi dari sorotan matanya kan belum paham. Termasuk juga yang sebaliknya. Ya, kita ini perlu belajar bagaimana yu'tal hikmah. Kita hidupkan hikmah yang dari Allah itu. Perasaan yang ya. Kalau orang bilang hatinya itu hidup. Dan ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah bersama Siti Aisyah. Siti Aisyah dalam beberapa hadis dia mengatakan bahwa saya sudah tahu bahwa dari wajah Rasulullah dia tidak suka. Jadi belum dilarang, Siti Aisyah sudah melakukan dulu. Dan Rasulullahnya sebaliknya, kata Rasulullah, saya tidak pernah menanya Siti Aisyah dia perlu apa, karena saya sudah paham dari wajahnya itu. Itu yang dimaksudkan dengan ama yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah atau menghidupkan hikmah yang ada di hati, maka Allah akan buka kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga, ya. Saya kira kita bisa belajar dari keluarga kita, Pak Makbul. Jadi Pak Makbul bisa melihat kalau istri saya itu manggilnya Mas, oh berarti dia begini. Kata Rasulullah, kalau Siti Aisyah manggil saya, ya Rasulullah, dia lagi senang. Tapi kalau manggil namanya aja, itu dia tadi tidak senang. Ya Muhammad, nah, berarti dia lagi seperti itu. Ya, kita kan kadang-kadang nggak ngeh ya, nggak ngeh. Nah, coba kita praktekkan, insya Allah nanti akan dibuka kebaikan yang tidak terhingga. Karena sudah dibuktikan oleh Ibnu Abbas. Gara-gara begitu cuma melayani itu ya, tetapi menurut Rasulullah ini anak kecil sangat cerdas ya. Masih umur balita ya, tapi dia sudah melebihi ngehnya. Ngeh itu apa? Ngerti ya kata ya? Ngehnya itu sudah melampaui orang dewasa ya, begitu. Ibnu Abbas itu lahir 3 tahun sebelum hijrah ya. Maka di hadis pernah Ibnu Abbas itu ada pengumuman perang Uhud, dia jinjit cari batu, berdiri di atas batu biar dikira dewasa, biar dikira badannya udah gede, biar tercatat sebagai salah satu pasukan. Tapi kata Rasulullah, Ibnu Abbas minggir, kamu masih kecil. Lalu dia menangis. Jadi dia luar biasa ya. Yang kedua, Ibnu Abbas ini kalau kata ulama-ulama itu, jika kita mau menjadi thalibul ilmi yang serius, contohlah kepada Ibnu Abbas ya. Ini kan persoalan dengan guru tadi itu ya. Bagaimana dengan guru sudah punya perasaan bahwa guru butuhnya ini. Kata ulama, barang siapa yang ingin menjadi santri atau siswa yang yang unggul, maka bacalah biografi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah satu saat
ketika Rasulullah sudah wafat, lalu beberapa sahabat besar mengatakan, ayo kita mengumpulkan hadis karena banyak masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Lalu kata Ibnu Abbas, setelah sholat zuhur, kata dia, atba'tu rajulan ya, indahu hadisu Rasulillah. Saya mengikuti salah satu sahabat yang dia punya hadis Rasulullah SAW. Saya berjalan di belakangnya. Saya mengharapkan dia nengok, lalu saya utarakan maksudnya. Gitu. Tapi dia nggak nengok-nengok. Saya terus saja. Sampai mau masuk rumah dia nggak nengok. Masuk rumah langsung nutup. Dia masuk ke rumah. Akhirnya saya tunggu di depan rumahnya, kata dia. Duduk, mengharapkan dia keluar, lalu saya nanya. Gitu. Setelah lama nggak keluar-keluar, kata Ibnu Abbas, lalu sorban saya kena angin, nutupi muka dan saya tertidur. Tahu-tahu ketika sholat asar tiba, yang punya rumah tadi yang dibuntuti keluar. Lalu dia mengatakan, loh, Ibnu Abbas di depan rumahku. Kata yang punya rumah. Betul, katanya. Sengaja tadi saya buntuti kamu. Saya ingin menanyakan hadis yang kamu punya. Kata dia, mengapa kamu tidak bilang saja, nanti saya datang ke rumahmu. Kata Ibnu Abbas, tidak. Al-ilmu atau innal ilma yu'ta ilahi wala ya'ti. Kalau di sini ilmu itu harus dikejar, bukan ilmunya datang. Jadi sebenarnya kalau ada orang privat itu kurang bagus dalam pandangan kita. Kenapa? Ilmu datang ke dia nggak akan barokah. Kita yang butuh datang ke guru, begitu. Ya. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Itu. Dan pernah Imam Malik dengan Marwan bin Hakam, ya. Marwan bin Hakam itu dia tertarik kepada kehebatan Imam Malik. Kata dia, saya pengen belajar hadis. Kata Marwan, karena dia khalifah, sini aja kita sediakan tempat yang ber-AC. Kata dia nggak mau. Ilmu itu dia datangi, bukan ilmu yang datang. Oh ya, siap. Itu. Lalu Marwan bin Hakam datang ke Madinah mau belajar hadis. Tok-tok, assalamualaikum, orang dibuka-buka. Enggak dibuka-buka. Sampai marah khalifah, ya. Kalau di sini tuh Jokowi lah, ya. Khalifah, ya, bayangkan. Setelah itu baru keluar. Kata khalifah, kamu gimana? Saya pengen belajar di sana, kamu katanya suruh datang, saya datang, kamu ditok-tok diam-diam aja. Nah, kata Imam Malik, kamu kesini mau belajar hadis kan? Katanya. Iya, katanya. Ini hadis ini dari Rasulullah. Jadi saya ketika kamu datang, saya mandi dulu, saya cari baju yang bagus, saya siapkan untuk menghormati hadisnya Rasulullah SAW. Ayo kita masuk, baru belajar hadis. Jadi Ibnu Abbas itu kayak begitu. Ya, dia datang kepada orang yang sebenarnya dia bisa kapan saja. Ibnu Abbas calling, dia datang. Karena Ibnu Abbas kerabatnya Rasulullah SAW, tapi tidak dilakukan. Gitu. Ini luar biasa Ibnu Abbas. Yang selanjutnya Ibnu Abbas pernah berjumpa dengan Zaid, orang yang sangat alim, ya, yang Rasulullah memuji dia faradi, ya, dia sangat menguasai tentang ilmu faraid, ya. Lalu ketemu dengan Ibnu Abbas, dia lagi naik kuda. Ibnu Abbas langsung megang kendalinya, dituntun. Katanya jangan, saya mau turun. Kamu ini kan anaknya paman Rasulullah, gitu. Kata Ibnu Abbas, jangan turun, tidak ada yang akan naik lagi. Kata dia, inilah Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara menghormati ulama. Dia bilang gitu, karena dia orang alim, udah sepuh, ya. Dia nggak mau, tetap dia di bawahnya, dia yang nuntun. Jadi sekali lagi, siapa saja yang ingin menjadi thalibul ilmi yang luar biasa, bacalah biografinya Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ini
memang luar biasa ya. Dia salah satunya sahabat yang pernah berjumpa malaikat Jibril 2 kali. Bayangkan ya, sahabat bisa berjumpa dengan malaikat Jibril 2 kali. Dalam hadis diterangkan bahwa ayahnya Abbas ya, bin Abdul Muthalib datang ke Rasulullah. Lalu salam. Rasulullah ada di dalam. Salam 1 kali tidak digubris, 2 kali tidak digubris, sampai 5 kali tidak digubris. Abbas marah-marah pulang. Sampai di rumah, kalau bahasa bebasnya itu, gimana ini Muhammad ini, pamannya sendiri datang, salam berulang-ulang, tiu-tiu baik, gimana ini dia ini, nggak menghargai wong tua kalau bahasa sininya tuh. Lalu ada anaknya Abdullah bin Abbas yang kebetulan ikut sana, kata dia, jangan begitu, jangan marah-marah, bisa jadi Rasulullah sedang sibuk dengan orang lain. Kata dia, saya ngeliat nggak ada. Karena anaknya melihat Rasulullah sedang bercengkrama dengan malaikat Jibril ya gitu. Akhirnya anaknya dibawa lagi Abdullah bin Abbas ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi minta izin untuk masuk rumah, kamu tidak peduli. Saya marah-marah tapi anak saya bilang jangan begitu, bisa jadi Rasulullah sedang sibuk dengan orang lain. Lalu Rasulullah tanya kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah, memang kamu melihat saya lagi ngobrol? Iya katanya. Kata Abdullah bin Abbas. Lalu Rasulullah mengatakan, hadza Jibril. Gitu. Bahkan dituliskan di riwayatnya, kalau kamu salam, Jibril akan menjawabnya. Tapi bapaknya tidak kelihatan, anaknya kelihatan. Ini dalam hadis, Abdullah bin Abbas itu salah satu sahabat yang pernah melihat 2 kali malaikat Jibril di dunia ya. Tapi bukan melihat asli ya, melihat sudah bentuk manusia. Banyak manaqibnya Ibnu Abbas ini ya, yang bisa kita ambil pelajaran, terutama kaitannya dengan bagaimana menjadi thalibul ilmi yang baik, menjadi murid yang baik, menjadi santri yang baik. Gitu ya. Banyak sekali tentang kesungguhannya, ya, tentang peduli terhadap ilmu. Bahkan di dalam beberapa keterangan, hampir semua majelis ilmu yang sekarang ada di Mekah itu cikal bakalnya dibuat oleh Ibnu Abbas. Yang sekarang ada pengajian, ada materi, itu semuanya sumbangsi Ibnu Abbas terhadap kepedulian ilmu ya, Masya Allah. Sampai dia akhirnya mendapatkan doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil ya, luar biasa. Yang doakan Rasulullah dan doanya sangat luar biasa. Nah, selanjutnya di sini dikatakan ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, gulam ini panggilan kesayangan ya. Apakah Rasulullah tidak tahu namanya? Tahu, tapi kok yang dipanggil bukan ya Abdullah, bukan itu. Ya karena panggilan sayang. Tidak nang ini nang. Memangnya kita tidak tahu namanya, kan perlu kan? Kan biasa kan itu. Jadi panggilan biar tambah akrab ya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Saya hendak ajari engkau beberapa kalimat. Anak kecil diajari beberapa kalimat. Nah, kalimat itu jam'a kalimah ya. Kalimat itu beberapa kalimah. Ya, kalimah itu bisa dalam bentuk yang sempit, bisa dalam bentuk yang luas ya. Kalau kalimat dalam bentuk sempit ya kalamun lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfun kalim ya. Kalau ada jumlah atau susunan yang sudah bisa dipahami, walaupun satu huruf dua kalimat ya menjadi kalimat. Di sini kalimat ya. Yang dimaksud kalimat di sini susunan kata, jumlah dari kalimat. Seperti kalimatut ikhlas yaqul huwallahu ahad. Kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatul hauqalah la haula wala quwata illa billah, panjang begitu.
Jadi kalimat dalam arti bisa kumpulan kalimat-kalimat ya, bukan dalam arti yang secara bahasa yaitu lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, bukan itu ya, bukan itu. Makanya di sini pertama ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Itu. Sekarang ihfadillah yahfadka. Ya. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Ini satu kalimat pertama. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka engkau akan dijaga. Gitu. Lah yang dimaksudkan dengan jagalah Allah, engkau akan jaga. Beberapa ulama mengatakan hifdullah, kan di sini kan ada dua kata ya. Kita menjaga, Allah menjaga. Jadi yang berkaitan dengan Allah, jagalah Allah, itu garis besarnya pertama kita harus menjaga apa saja yang berkaitan dengan dzatuhu wa sifatuhu wa asma'uhu. Kita menjaga zatnya, sifatnya dan asma-asmanya. Begitu. Yang kedua, menjaga awamirihi wa nawahihi. Maksudnya ibadah, ya, menjaga larangannya dan perintahnya. Setiap orang yang bisa bertindak seperti itu dijamin Allah akan menjaga dia. Ya, dijamin Allah akan menjaga dia. Gitu. Yang kedua, kita menjaga tentang perintah dan larangan. Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Jagalah oleh kamu tentang sholat. Ya, bagaimana menjaga sholat? Ya dari mulai sesuatu yang sebelum sholat sampai setelah sholat, kan menjaga kan begitu. Wa iqamis sholat. Ya. Nah, tidak boleh kita cuma cengkang-cengking saja ya, tapi jangan sampai ada yang kurang ya. Bagaimana kebersihannya, bagaimana wudunya, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana apa. Orang menjaga tentang perintah, Allah akan jamin jaga dia. Gitu ya. Nah, tentang zakat, tentang haji, tentang puasa, semua perintah-perintah kita jaga. Itu namanya ihfadillah yahfadka. Jika engkau menjaga perintah-perintahnya dan jika engkau menjaga larangan-larangannya, yahfadillah, pasti Allah akan menjaganya. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Ketika orang menjaganya lebih komprehensif, Allah akan menjaganya lebih. Ketika menjaganya dikit-dikit, Allah akan menjaganya dikit-dikit. Gitu. Tapi yang namanya menjaga itu kata ulama ada dua. Ada menjaga ma'iyah itu amah, ada ma'iyah itu yang khosok. Ya. Jadi kebersamaan Allah dengan kita. Kalau kita begini, Allah akan ada di situ. Itu ada dua. Ada yang sifatnya umum. Umum, semua dijaga oleh Allah. Semua. Apa saja dijaga. Ya. Yang tidak sholat tidak apa dijaga. Diberi jatah malaikat yang menjaga. Tapi ada penjagaan yang khusus. Ya, seperti yang kita pernah dengar di cerita-cerita. Ya, bagaimana Allah menjaga Nabi Musa, bagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menjaga terus para anbiya sampai terakhir bagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad, gitu ya. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, kan gitu ya. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Nabi Ibrahim dibakar, dijaga. Ya. Ya narukuni bardan wa salama, ya. Nabi Yusuf ketika digoda oleh Siti Zulekha, tidak ada siapapun di situ. Dijaga oleh Allah. Lola ar'a burhana rabbi. Seandainya Allah tidak menampakkan kebenaran, saya akan terjun juga, saya juga manusia. Apalagi dia cantik kan, tapi Allah jaga. Ya. Sampai kepada Nabi Muhammad turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau dari tangan jahil manusia, baik waktu hidup maupun waktu yang sudah wafat. Ya, itu Allah jaga. Nah, itu namanya ma'iyah khawassah. Ya.
Dan itu kita bisa ya. Kalau kita pengen dijaga lebih, ya kita harus menjaga Allah. Pasti. Ya. Banyak sekali contoh-contoh. Ya, ada ulama disiksa oleh penguasa, ditaruh di penjara, dilepaskan harimau. Harusnya harimau itu memakan harimau yang sangat lapar. Tapi ketika harimau datang, kata ulama, kamu makhluknya Allah, saya makhluknya Allah. Saya membela agama Allah. Harimau makan tuh, kasihan nggak jadi, menjilati darahnya, menjadi darahnya membersihkan. Kasihan yang tadi disiksa oleh para pasukan yang sangat benci kepada umat Islam. Ya. Ini begitu. Jadi dijaga. Jadi ada penjagaan yang umum, ada penjagaan yang khusus, ya begitu. Kalau yang umum, setiap manusia diberikan malaikat minimal 6, namanya malaikat hafadhah ya. Malaikat hafadhah. Ada 6 malaikat, semua orang. Ya. Seperti mengapa ketika kita tidur tidak ada binatang-binatang kecil yang masuk lewat hidung, yang masuk lewat telinga, mengapa? Ada malaikat dijaga. Namanya malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah ini akan lebih banyak, jadi kita memperbanyak. Seperti kata ulama, kalau orang berwudu, tetesannya jangan dilap, maka tetesannya akan jadi malaikat yang nanti akan menjaga kita. Gitu. Itu namanya apa? Menjaga secara khusus ya. Itu. Menjaga secara khusus. Menjaga ada yang sifatnya umum, ada yang menjaga sifatnya khusus ya. Ihfadillah yahfadzka. Jagalah Allah, tadi menjaga zatnya dan menjaga awamirihi wa nawahihi. Yahfadillah, Allah akan menjagamu ya, gitu. Atau di sini diulangi, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nanti Allah akan ada di depanmu ya. Ya, apa? Tujahaka itu bukan dalam arti di depan, di samping, di kanan, di kiri. Apa saja keperluan manusia, jika dia lalu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita sedang menjadi santri, kita butuhnya pinter. Karena kita menjaga, Allah akan menjaga itu. Kalau kita jadi petani, kita pengen begini-begini, Allah akan jaga begitu. Kita jadi pedagang, jadi semua lini kehidupan kalau kita menjaga, Allah ada di situ. Tajidhu tujahaka ya. Awalli wajhaka syatrul masjidil haram gitu ya. Jadi intinya kita jaga Allah, yaitu dengan cara menjaga zatnya, sifatnya, asma'nya, dan menjaga perintah dan larangannya. Pasti Allah akan menjaga kita semua ya, gitu. Dan penjagaan Allah luar biasa, tidak seperti penjagaan kita di dunia ya. Mungkin Pak Guru dengar ya, minggu ini ada kartunis dari mana? Belgia atau dari mana? Yang kecelakaan itu. Dari mana? Spendia ya. Siapa namanya tuh? Itu kan ada orang menghina Rasulullah, kartunis. Lalu orang Islam di dunia mengancam dia akan membunuh. Karena diancam, negara mengutus polisi menjaga 24 jam. Kemana-mana dengan dia. Lalu minggu kemarin, ada 4 hari yang lalu, dia naik mobil ya, dijaga oleh polisi, mobilnya ditabrak oleh truk dari belakang, lalu kebakaran. Dimatikan dengan apa tuh? Pemadam kebakaran itu bukan mati, tambah gede. Disemprot tambah gede, sampai dia tidak bisa keluar, menjerit-jerit itu, yang kartunisnya itu menjerit-jerit, minta tolong, lalu disemprot, nggak bisa padam. Disemprot lagi nggak bisa padam, sampai akhirnya truknya ikut kebakar semua. Nah itu kan apa namanya? Tidak dijaga kan? Tidak dijaga ya. Nah, tapi Masya Allah banyak kejadian ya, orang-orang yang menjadi kasihnya Allah bisa terlepas dari musibah-musibah yang dia hadapi ya, gitu. Banyak ihfadillah tajidhu tujahaka ya. Kalau kamu menjaga, kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan Allah bukan terbatas di dunia. Nanti kamu akan dijaga, bagaimana kamu ketika di kuburan, dijaga oleh Allah. Lalu kita bergeser ke mahsyar, akan dijaga oleh Allah. Sampai ketika kita melalui siratal mustaqim,
dijaga oleh Allah. Jadi yahfadka akan menjagamu sampai diantar sampai pintu surga. Tapi kalau penjagaan di dunia, pengawal presiden ya terbatas lah. Tapi kalau pengawal jaminan Allah sampai melampaui zaman, sampai kita sampai di pintu surga. Udah di pintu surga, mangga, kan begitu. Sampai begitu. Jadi ihfadillah tajidhu tujahaka, ya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, ya gitu.